sempat melihat bayangan sekelibat hitam. Yang kata Bang Gir kayak larinya kencang kayak flash. Harimau loreng ini berasal dari suatu, kalau kakek membuat tasbih ini berasal dari ilmu satu yang dimana menggunakan selendang hijau dan baju hijau yang berasal dari Nah, sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya, atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya, tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya, kalian takut. Nah, mendingan kalian langsung aja ya order lukisan gaib atau gambar gaib ke @thesensei_illustrator, yang dimana di sana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya. Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4, dan juga banyak diskon-diskon ya yang ada di Desain Illustrator. Yuk ya, bisa follow Instagramnya @desainillustrator. Oke, jadi kita akan menjelaskan sosok pendamping yang ada di Bang Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke. Nah, ini sudah kita gambarkan melalui Instagram The Sense, yang dimana alhamdulillah ini usaha kecil-kecilan saya ya, yang dimana emang tugasnya menggambar sosok-sosok yang tidak terlihat. Nah, ini sosok yang mendampingi Bang Bokir. Ada 1, 2, 3, 4 yang dominan. Nah, sebenarnya yang mendampingi dan pengen ikut Bang Bokir itu ada lumayan sih, gue lihat. Ada mungkin sekitar tambahan 2 lagi lah gitu, 2 atau 3 lagi. Teman itu tidak terlalu dominan, itu hanya memantau dari kejauhan. Apa tuh Bang kira-kira? Apa? Ada bentuknya, nanti kita jelaskan mungkin di channel Bang Boy ya. Siap. Siap. Kita akan bongkar habis-habisan ya tentang Bang Boy ya. Oke, yang pertama ada sosok harimau hitam atau macan kumbang, yang dimana ini mungkin Bang Bokir tadi sempat ceritakan, sempat melihat bayangan sekelibat hitam. Yang kata Bang Gir kayak larinya kencang kayak flash. Nah, sebenarnya sosok harimau ini yang dimana berasal dari keilmuannya Bang Bokir. Nah, tapi dia ngikut sampai sekarang. Sampai sekarang. Sifatnya ini yang gue lihat dia setia banget sama lu. Gitu. Makanya lu sedikit sebenarnya lebih ke arah sensitif sih orang. Ya, sensitif dan sebenarnya instingnya tuh kenceng gitu kan. Karena harimau hitam itu memberikan efek yang dimana memperkuat insting dan juga kepekaan diri. Itu Bang Bokir. Ini harimau hitam yang berasal dari keilmuannya Bang Bokir ya. Juga ada harimau loreng, orange ya. Tapi sebenarnya ini memiliki aura Bang, kekuning-kuningan. Sebenarnya ini bukan kekuning-kuningan, lebih ke aura api. Membara gitu kan. Harimau loreng ini berasal dari suatu tirakatnya Bang Bokir. Ya, atau dari yang dimana berasal dari leluhur. Tapi Bang Bokir karena ingin membuka hijab, akhirnya dia ikut sampai sekarang dan mendampingi. Nah, sosok harimau loreng ini memberikan aura kewibawaan kepada Bang Bokir, juga proteksi diri. Nah, tapi ya ini hanya syariat Bang Bokir, tetap yang memperhatikan hanya Allah Subhanahu wa taala ya Bang Bokir. Tapi ada aura yang dimana auranya membentuk seperti api. Ya, api ini sebenarnya lebih ke arah mungkin ya, karena kan ini udah lama ya gambarnya ya. Ini lebih ke arah aura Bang Bokir dahulu, membara gitu ya. Jadi lebih ke arah mungkin, mohon maaf ya, benar atau tidaknya Bang Bokir, Bang Bokir ini dulu mungkin orangnya lebih ke arah emosian, ya, dan juga lebih ke arah nggak boleh kesinggung dikit, nggak terimaan, benar. Makanya kalau misalnya Bang Bokir itu lagi marah, dia itu lebih ke arah auranya api. Tapi di saat lagi netral, aura apinya hilang. Hanya bentuk harimau saja. Nah, harimau ini menambahkan kewibawaan atau daya tarik. Nah, jadi Bang Bokir itu lebih apa ya, omongannya itu lebih didengar gitu, dan juga lebih orang itu kalau dengerin Bang Bokir lagi bersuara itu tuh enak gitu loh. Nah, karena emang tugasnya si harimau itu seperti itu, sama proteksi. Dan juga ada sosok kakek membawa tasbih. Ya, kalau kakek membawa tasbih ini berasal dari ilmu leluhur. Yang dimana dibukakan oleh salah satu guru atau bapaknya Bang Bokir.
ya. Sosok kakek ini lebih ke arah memberikan pesan astral di dalam hati. Contoh kayak Bang Bokir lagi emosi, kadang-kadang mungkin sekilas suka ada pesan-pesan, udah jangan seperti itu, sabar gitu kan. Lebih kamu coba perkuat imannya. Lebih ke arah penasihat ya. Jadi ke arah yang baik-baik sih kalau dia. Gitu. Jadi auranya positif yang kita lihat. Sama ada sosok seperti ratu. Ratu yang dimana menggunakan selendang hijau dan baju hijau yang berasal dari selatan. Ya, ini ratu ini ya sempat saya pas gambar ya komunikasi dengan si ratu ini, katanya dia pengen ikut Bang Bokir karena Bang Bokir sering mendoakannya, sering mengirim doa kepada para leluhur-leluhur ya, para sesepuh-sesepuh gitu. Makanya dia kadang-kadang suka datang. Cuman kalau yang ratu ini hanya di saat tertentu Bang Bokir. Kalau Bang Bokir lagi aktif-aktifnya nih, lagi coba untuk membuka diri, sosok ratu ini langsung muncul dan memberikan aura karismatik yang luar biasa. Bahkan juga untuk daya tarik itu luar biasa gitu, dan memberikan afirmasi doa sama seperti si kakek ini. Nah mungkin kalau untuk namanya gak usah saya bahas karena takutnya kontroversi. Ya Bang Bokir ya. Intinya ini dari selatan, yang dimana ini selalu memperhatikan Bang Bokir dari kejauhan. Itu Bang Bokir. Nah sosok 4 kodam ini ya sebenarnya saling berkesinambungan, saling cover bahasa kitanya itu ya, gitu kan. Nah di saat Bang Bokir benar-benar contoh dulu mungkin ya di jalur yang keluar tuh ini. Nah di saat Bang Bokir lagi bersuara gitu kan, atau lagi menyampaikan aspirasinya atau tentang motivasinya kepada seseorang, tapi yang keluarnya malah sosok harimau loreng. Dan kalau Bang Bokir mungkin lagi butuh jawaban, jenuh, atau kayak Bang Bokir itu butuh inspirasi, dan mungkin kalau lagi di adan sendiri, lagi jikiran gitu, yang datang tuh sosok kakek ini dan ini itu, dan memberikan pesan astral lebih ke arah sana sih Bang Bokir. Tapi auranya positif sih overall. Dan kembali lagi pada Bang Bokir, karena kan ini sebenarnya hanya yang kita lihat ya Bang Bokir ya, ini kan lebihnya percaya sama Allah, ini hanya syariat gitu ya. Jadi kita nggak boleh percaya sama sosok yang ada di lukisan ini gitu kan. Benar atau tidaknya kembali lagi pada diri Bang Bokir kan gitu ya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat. Gitu aja Bang Bokir. Oke, Bang Bokir ada yang mau ditanyain nggak nih tentang 4 sosok ini? Bener sih, kalau emang sekelibetan hitam emang ada Bang, serius. Berarti dari ini nih ya, dari sosok harimau hitam. Sumpah kagak tahu ya Bang Bokir ya. Nah sosok kelibetan hitam ini, dan mungkin Bang Bokir pun sering ngerasain kehadiran sosok ini deh, kayaknya gitu loh. Sama yang sosok ini dua. Nih, lebih ke arah ini lebih mendampingi sehari-hari. Cuman kalau ini bisa dibutuhkan datang gitu. Nah mungkin ini sih ini apa? Ya sosok kakek ini ya. Karena yang tadi Abang penyampaiannya kayak memberikan pesan-pesan lah buat gua, buat agar tidak seperti ini, biar tidak salah jalan. Benar. Itu sih mungkin sih ya. Oke, dari itu sih Bang ya untuk penjelasannya ya. Cukup jelas nggak sih Bang Bokir? Apa mau jelasin juga energinya segimana gitu? Boleh ya. Oke, biar lebih seru ya. Untuk harimau ini masuknya ke level 2 Bang. Level 2 itu lebih ke arah Bang Bokir sebenarnya sudah mengenal dia, sudah pernah melihatkan dia. Cuman masuknya ke arah masih belum bisa terkendali. Nah sosok ini ya masuk ke level 2, karena level 1 itu ibarat kata baru kayak kenalan Bang, baru dipasang gitu ya bahasa kitanya gitu loh. Nah kalau ini udah level 2 masuknya gitu ya. Nah kalau kita bandingkan dari level 1 sampai level 5 ya Bang Bokir ya. Nah sosok ini masuknya ke level 4 sama ini nih, berkesinambungan. Sebenarnya ini sosok ini tuh 2 tuh hampir apa ya, aktif. Nah hampir aktif dan datangnya pun bersamaan gitu loh. Nah, sosok 2 ini masuk ke level 4. Level 4 tuh bisa dibilang Bang Bokir tuh sudah bisa contoh ngasih seseorang ya. Gitu. Contoh kayak Bang Bokir ada yang minta solusi gitu kan, bagaimana harus seperti apa. Bang Bokir tuh udah bisa ngasih seorang lah untuk wejangan-wejangan atau untuk nih caranya seperti ini. Ini biar lu nanti gak gampang emosian kayak gini gitu loh. Lebih ke arah wejang-wejangan, dan juga Bang Bokir bisa mengasih aura kepada orang tersebut. Nah kalau level ini udah level max kalau ini, karena berasal dari selatan Bang Bokir. Level max itu level 5 masuknya. Level 5 itu bisa dibilang udah tingkatan ke arah spiritualis. Nah kalau sosok ini datang ya, sosok ini datang nih, jangan heran kalau tiba-tiba hujan, angin kenceng, jangan heran. Atau udara sejuk. Bahkan suka ada bunyian-bunyian yang kayak kentring-kentring kayak kereta kencana.
kalau Bang Bokir suatu saat ya lagi ngirim doa ke sosok ini gitu ya, karena mungkin Bang Joki juga katanya sering doain dan kena ziarah gitulah, bilang jangan heran kalau memangnya ngelihat fenomena-fenomena tersebut. Itu sih dia bilang. Dan sosok ini menyarankan, sempat berpesan ya di saat kami melukis sosok ini, dia bilang katanya Bang Bokir ini lagi tahap pengenalan diri dan ingin mengubah diri. Gitu. Karena mungkin Bang Bokir dulunya pernah melakukan hal yang tidak baik ya, tapi sekarang alhamdulillah Bang Bokir lebih ke arah tidak mementingkan egonya, gitu yang tidak katakan, dan juga ingin lebih baik dari sebelumnya. Itu sih yang dapat dari sosok ini gitu ya, yang sisanya sih tidak banyak pesan, cuman yang lebih banyak berbicara sosok ini, gitu kakeknya. Itu sih Bang Bokir ya. Jadi overall ya itulah Bang Bokir, energinya ada putih ya, nih kan ya, ada putih sama ada kehijau-hijauan dan keoren-orenan. Yang dimana putih ini energi dari afirmasi doa. Nah, mungkin Bang Bokir sering berdoa, sering jikiran, sering ngamalin sesuatu, akhirnya masuknya ke energi putih gitu ya. Dan ada kuning keoren-orenan. Kuning itu sebenarnya lebih ke aura tenaga dalam. Jadi ini tuh ini tuh bukan cuma gambar, berarti bukan ada aura ya? Ada aura dari sosok Bang Bokir atau aura diri Bang Bokir sebenarnya gitu ya. Nih kuning itu lebih ke arah tenaga dalam. Gitu. Aura tenaga dalamnya lumayan pekat kalau Bang Bokir. Dan sebenarnya kalau Bang Bokir terus mengkaji gitu ya, itu lebih ke arah bisa dibilang mendapatkan power yang contoh kecil ya. Tarik napas, nampak orang bisa mental jauh. Itu kalau Bang Bokir mungkin lebih mengkaji gitu ya, karena tenaga dalam masuknya. Dan juga dari segi keseharian sifat, Bang Bokir tuh sebenarnya lebih ke arah sering menutupi diri. Ya di saat lagi kesel, kadang-kadang lebih terlihat, coba gue buat kelihatan senyum depan orang banyak gitu. Jangan, gue nggak mau terlalu nunjukin ke depan di banyak orang gitu loh. Sifatnya ke arah sana. Dan lebih ke arah sebenarnya introvert, pendiam, nggak mau banyak omong sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau lagi sendiri, kadang-kadang Bang Bokirnya suka mikirin banyak hal gitu yang kita lihat gitu. Dan memiliki ambisi yang tinggi gitu, yang dari aura ke oren ke kuning-kuningan ini Bang Bokir. Itu sih Bang Bokir. Ada lagi yang mau tanya Bang Bokir tentang sosok yang telah digambar oleh desain ini? Tapi sampai sekarang apa udah? Apa sampai sekarang? Ada. 1, 2, 3 sampai sekarang. Sosok ini di saat tertentu. Gitu. Bahkan sosok ini sekarang yang paling dominan, yang paling sering datang nih dua sosok ini. Kalau ini jarang. Gitu, karena di saat terdesak kali. Iya, terdesak saja atau di saat dibutuhkan baru dia datang. Gitu. Makanya mungkin Bang Bokir lihatnya tuh pas zaman-zaman di jalur kan. Dia kan sering hadir gitu dia ya. Masih gue ngeliatnya sering masih mikir dunia ribut. Benar gitu. Kalau sekarang udah jarang, dia lebih tertutup sama yang dua ini. Cuman ini coba lebih diperbaiki, mungkin karena kan kita gambarnya dulu ya Bang ya. Karena masih ada aura seperti api-apinya gitu loh, ambisinya sangat tinggi dan emosional yang juga luar biasa tinggi gitu kan. Cuman lama-lama dia akan berubah aura seiring Bang Bokir ingin mengkaji diri atau mengubah sifat. Seperti itu Bang Bokir. Jadi kalau ini pure putih auranya. Gitu doang sih. Oke Bang Bokir, mau nanya apa lagi nih? Kita akan jawab. Kaget gue. Tapi lu salah satu sosok ini kayak pernah ada yang lihat nggak selain yang sosok ini ya? Kalau gue merasa kayak cuek Bang. Cuek orangnya? Kalau gue mikir, ini gue nggak punya apa-apa udah. Rasanya nggak punya apa-apa ya? Mungkin ini emang, kalau emang ada, ya mungkin dari diri gue juga kali ya, gimana guanya juga. Untuk merubah diri gue kayak gimana. Kan jujur, Kodama datang dewek. Kodama datang dewek kalau kita udah memperbaiki diri lah. Kita pengen coba dekat sama Allah, ntar dikasih wadahnya apa namanya gitu. Iya, kodamnya kayak gitu. Karena ya ini sebenarnya kan memang syariat aja Bang Bokir ya. Dia kan mungkin takutnya kan namanya gaib, rata-rata kan namanya gaib lagi. Takutnya tiba-tiba ada yang nyerang Bang Bokir kan, jadi santet. Zaman sekarang mah apa-apa kadang-kadang gila Bang Bokir. Udah nggak senang nyantet gitu ya. Biasanya rata-rata kan ya itulah sebenarnya kembali lagi nih sebenarnya doa kita Bang. Hasil doa gitu loh. Hasil doa kita mewujudkan seperti bentuk sosok macan yang dimana sebenarnya lambang. Macan itu lambang garang gitu kan.
insting yang kuat, matanya tajam. Itu loh. Nah, sebenarnya itu. Nah, kalau kakek ini lebih ke arah gambarannya pesan. Di saat Bang Bokir butuh pesan, lagi curhat sama Allah, mungkin melalui syariat kakek ini Bang Bokir kasih masukan-masukan yang baik-baik, gitu, ngarahin. Nggak mungkin dong Allah turun langsung kan, nggak mungkin kan? Pasti melalui syariat-syariat antara kan gitu Bang Bokir. Kalau kita Allah turun langsung kita nggak bakal kuat, bisa hancur lebur kita. Gitu Bang Bokir. Ada thank you nih Bang Yud. Nah ini mungkin boleh disimpan nanti sama Bang Bokir ya mungkin hanya untuk sekedar kenang-kenangan lah. Atau figura-figura untuk ditempel di mana ya terserah Bang Bokir. Cuman kembali lagi, sekuat-kuatnya Kodam, sekuat-kuatnya keilmuan, tetap aja yang paling kuat diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Benar. Kita tidak ada apa-apalah dibandingkan ilmu Allah dan junjungan kita ya. Jangan pernah ngejunjung manusia yang mungkin seperti kita ini Bang Bokir ya, yang nggak bisa apa-apalah. Betul. Gitu. Kita junjungannya hanya Rasulullah. Terutama umat Muslim ya teman-teman. Ya gitu ya. Oke, gitu aja Bang Bokir ya. Semoga diterima ya Bang Bokir. Kalau mau pesan di mana Bang Bokir? Di Sensei. Di Sensei Illustrator. Oke, mantap. Bisa langsung nanti ke Instagramnya teman-teman. Goks ya Bang Bokir. Bisa di Terawang juga Bang Yuda. Iya di Terawang semuanya sama saya. Nanti Bang Bokir juga kalau mau di Terawang nggak apa-apa. Boleh. Oke gitu aja Bang Bokir. Gue juga terima kasih banyak. Karena ini banyak yang nanya gue nih, gue lupa ngasih tahu. Ini sebenarnya studio siapa sih gitu kan? Ini sebenarnya studio Bang Bokir ya. Jadi gue di sini ya karena gue tamu, akhirnya gue sekalian lah syuting di sini gitu ya. Dan juga gue cuman bisa berharap kepada Bang Bokir teruslah menjadi orang yang dimana bisa menyebarkan tentang hal-hal kebaikan untuk orang banyak. Ya. Jangan sampai Bang Bokir itu lupa daratan. Ya kita harus lihat berasal dari mana gitu ya. Karena setinggi-tingginya orang tetap aja kita ya kecil di mata Allah. Betul sekali Bang. Itu sih Bang. Respect lah buat Bang Yuda. Ya saya juga respect buat Bang Bokir. Semoga Bang Bokir juga sehat selalu, ditambah rezekinya ya. Dan juga makin berkembang channel Bang Bo ya. Buat teman-teman juga dah pokoknya. Iya pokoknya buat teman-teman langsung subscribe channel Bang Bo Trip ya. Pokoknya mungkin sudah pada tahu lah siapa sih yang nggak tahu aja. Gokil. Oke, gitu aja Bang Bokir ya. Sekian dari saya dan juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Bang Bokir dan tim semua ya untuk sudah mengizinkan saya syuting di studionya Bang Bokir. Dan buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe, like dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang. Dan juga jangan lupa di follow Instagram Bang Bokir ya, YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe, TikTok-nya juga tuh hati-hati ya, TikTok-nya cuma satu, Instagram juga cuma satu ya Bang ya, Instagram 2 nih ya, ada Instagram 2 tuh ya, Rizky Ramadan 2 sama RIZK BKR 2. Jadi kan 2 tuh, jadinya ada 2 Instagram ya, yang dimana itu real punya Bang Bokir. Hati-hati selain itu penipuan. Fake penipuan, hati-hati ya. Oke. Nah Bang Bokir, sebelum penutupan biasanya ada quotes ya atau pesan-pesan yang dimana mungkin banyak teman-teman gue ini yang menunggu quotes dari pria tampan stok terakhir. Yoi. Aduh, apa ya? Pesan-pesan apa nih Bang Bokir? Terserah mau pesan tentang spiritual atau pesan tentang kehidupan, terserah Bang Bokir. Oke. Aduh, gue bingung. Apa ya? Aduh, gue kalau ngomong pesan-pesan ya. Banyak sih Bang pesan-pesan gue untuk orang-orang yang selalu menyepelekan orang itu. Jadi sebenarnya hidup bukan sekali menurut gue. Ini gue sampaikan terus Bang. Hidup bukan untuk hari ini. Tuh, hidup bukan untuk hari ini. Jangan pernah lu menyepelekan orang. Jangan pernah lu memandang orang itu buruk. Jangan pernah lu memandang orang itu jelek. Tapi lu lihat dulu ke depannya. Karena kedepannya itu ada hari esok, lusa, dan seterusnya. Menurut gua. Oke, luar biasa. Ya ingat jadinya jangan pernah memandang hari ini, ya Bang Bokir ya. Gak tahu kedepannya kita jadi apa. Betul ya, Bang Bokir. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi pesan gua, sebelum anda menunjuk orang itu, periksa kembali apakah tangan anda bersih. Benar. Oke. Sebelum nunjuk nih, lihat ya tangan bersih loh. Kalau nggak bersih soal corona Bang Bokir. Kalau kamu nunjuk nih ya, nunjuk. Buku lu tertai juga. Dicebok. Oke lah. Terima kasih coach dari Bang Bokir yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dan sekian dari saya Kang Yuda Lesmana. Oke, dadah semuanya. Thank you. Respect Bang. Sampurasun.